Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Adi. NIM 1811521006. Saya berasal dari program studi pendidikan geografi angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas materi tentang vokalisme untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran. Yuk disimak. Bagaimana sih proses terbentuknya gunung berapi? Simak yuk video penjelasan berikut ini. Planet Bumi memiliki 3 struktur lapisan, yaitu 1. Lapisan kerak bumi, 2. Lapisan selubung bumi, dan 3. Lapisan inti bumi. Pada lapisan kerak bumi, terdapat pergerakan yang kita sebut dengan teori tektonik lempeng. Lempeng ini berupa patahan yang menjadikannya beberapa lempeng. Lempeng yang di lautan disebut dengan lempeng samudra, sedangkan lempeng yang ada di daratan disebut dengan lempeng benua. Masing-masing dari lempeng bergerak antara satu dengan yang lain. Pergerakannya relatif dengan kecepatan 5-10 cm per tahun. Ada 3 jenis pergerakan lempeng yang umumnya terjadi. Pertama, gerakan lempeng saling menjauhi atau divergen. Kedua, gerakan lempeng saling mendekati atau konvergen. Kemudian yang terakhir, gerakan lempeng sejajar berlawanan arah atau transform. Pergerakan antar lempeng inilah yang menyebabkan adanya rekahan pada struktur lapisan tanah bumi. Rekahan inilah yang dimanfaatkan magma bertekanan tinggi yang ada di dalam bumi hasil dari pergerakan lempeng sebagai jalurnya untuk keluar. Hal ini merupakan sifat magma yang mencari tempat dengan bertekanan rendah. Setelah berjuta-juta tahun, magma mencapai permukaan dan meletus mengeluarkan isinya. Magma yang keluar dari dalam bumi mengalami pembentukan yang menjadi batu-batuan beku. Kemudian tumpukan dari batu-batu beku inilah yang menjadi penyusun dari sebuah gunung berapi. Gunung berapi mengeluarkan gas yang bertekanan sangat tinggi. Saat meletus, gunung berapi akan memuntahkan berbagai material hingga puluhan kilometer. Material yang keluar pada proses erupsi gunung berapi antara lain seperti gas vulkanik, lava, lahar, abu, dan awan panas. Selanjutnya, saya akan membahas tipe letusan gunung api. Tipe letusan gunung api dibagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe fase membangun dan tipe fase penghancur. Tipe fase membangun. Tipe Hawaii. Tipe Hawaii terjadi dikarenakan lava yang keluar dari kawah sangat cair, sehingga mudah mengalir ke segala arah. Gunung api tipe Hawaiian memiliki ciri 1. Magma atau lava yang sangat cair. 2. Dapur magma sangat dangkal. 3. Tekanan gas atau viskositasnya rendah. Tipe Stromboli. Tipe ini terjadi karena interval besar letusan dengan tenggang waktu yang hampir sama. Gunung api tipe Stromboli memiliki ciri 1. Lava atau magma sangat encer. 2. Kedalaman dapur magma dangkal. 3. Tekanan gas atau viskositas sedang. Tipe Volcano.
Tipe vulkano terjadi dengan mengeluarkan material padat, abu, lapili, serta bahan-bahan cair atau lava. Letusan tipe ini didasarkan atas kekuatan erupsi dan kedalaman dapur magma. Gunung api tipe vulkanian memiliki ciri 1. Lava encer. 2. Tekanan gas atau viskositasnya sedang. 3. Kedalaman dapur magma dangkal. 4. Memiliki dua tipe, yaitu vulkan lemah dengan tekanan gasnya sedang dan dapur magma yang tidak terlalu dalam. Sedangkan tipe vulkano kuat memiliki ciri tekanan gas tinggi dengan dapur magma lebih dalam. Tipe Merapi. Letusan tipe Merapi terjadi dengan mengeluarkan lava kental yang menyumbat mulut kawah. Akibatnya, tekanan gas menjadi semakin bertambah kuat yang memecahkan sumbatan lava. Sumbatan yang pecah terdorong ke atas dan akhirnya terlempar keluar. Selain itu, terjadi pula awan panas yang sangat berbahaya bagi penduduk sekitar. Gunung api tipe Merapi memiliki ciri 1. Keadaan lava kurang encer. 2. Tekanan gas atau viskositas rendah. 3. Memiliki dapur magma yang sangat dangkal. Tipe Saint Vincent. Tipe Saint Vincent menyebabkan air danau kawah akan tumpah bersama lava. Letusan ini mengakibatkan daerah di sekitar gunung tersebut akan diterjang lahar yang sangat berbahaya. Gunung api tipe Saint Vincent memiliki ciri 1. Lava atau magma kurang encer. 2. Tekanan gas atau viskositasnya sedang. 3. Dapur magma dangkal. Tahukah kalian, di Indonesia terdapat sekitar kurang lebih 400 gunung berapi yang aktif dan juga tidak aktif. Ada 22 peristiwa bencana letusan gunung berapi yang terjadi dalam sejarah Indonesia. Salah satu letusan yang terkenal adalah bencana letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau meletus pada tanggal 26 Agustus 1883 dan mengakibatkan tsunami yang besar serta memakan korban hingga 3.600 jiwa. Dampak umum bahaya letusan gunung api diantaranya yang pertama yaitu aliran lava yang memiliki suhu 700 hingga 1200 derajat Celcius yang dapat merusak lingkungan, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Kedua, bahaya gas beracun. Dalam letusan gunung api, gas yang dikeluarkan ke udara menyebabkan pencemaran udara hingga iklim sekitar yang terganggu, bahkan kematian terhadap hewan atau manusia. Ketiga, bahaya awan panas. Selain suhu yang sangat tinggi antara 300 sampai 700 derajat Celcius, kecepatannya pun mencapai 700 km per jam dan mampu membakar apa saja yang dilaluinya. Keempat, bahaya abu letusan. Material halus yang jatuh sebagai hujan abu dari arah yang tergantung angin. Karena ukurannya yang sangat halus, material ini sangat berbahaya bagi pernapasan, mata, pencemaran air tanah, gagal panen, bahkan merobohkan atap rumah dan lain-lain. Kelima, bahaya tsunami. Umumnya terjadi pada gunung api berpulau. Letusan gunung api memberikan energi yang besar untuk mendorong air laut ke arah pantai, sehingga terjadi gelombang tsunami yang dapat meratakan kawasan di dekat pantai. Keenam, bencana sekunder atau bencana setelah terjadinya letusan. Saat hujan lebat turun, material yang keluar dari gunung api akan terbawa dan disebut sebagai lahar dingin, yang mampu membawa material kecil hingga batu yang sangat besar sekalipun. Bencana gunung api
merupakan hal yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Ternyata, gunung api tidak hanya membawa akibat buruk saja loh. Selain memiliki dampak negatif yang sangat berbahaya, letusan gunung api juga memiliki dampak positif yang dapat dimanfaatkan. Apa saja ya dampak positif tersebut? Yang pertama, debu vulkanis. Setelah letusan gunung api, debu vulkanis yang dikeluarkan mengakibatkan tanah sekitar gunung api menjadi lebih subur. Oleh karena itu, kawasan gunung api sering dimanfaatkan sebagai lahan untuk perkebunan dan pertanian. Kedua, sebagai sumber energi. Pemanfaatan panas bumi atau yang biasa disebut PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Contoh PLTP di Indonesia adalah PLTP Kamajong di Garut, Jawa Barat, PLTP Sibayat di Sumatera Utara, PLTP Lehedong di Sulawesi Utara. Ketiga, menghasilkan bahan galian untuk bahan bangunan dan industri. Lava cair yang dikeluarkan oleh gunung api akan membeku di permukaan dan akan menghasilkan material seperti batu granit, dirot, gabio, dan lain-lain. Keempat, sebagai objek wisata. Kawasan gunung api banyak sekali ditemukan sumber air panas bercampur belerang yang merupakan tempat yang menarik untuk dikunjungi. Aktivitas mendaki juga menarik bagi kalangan tertentu. Di samping itu, material beku yang disebabkan oleh letusan gunung dapat dijadikan tempat wisata. Contohnya adalah danau wisata gunung api yang ada di Batur. Gunung api ternyata memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan ya. Apakah kalian tahu tentang letusan gunung api? Jika kalian tahu, ada yang perlu diperhatikan loh. Apakah itu? Erupsi gunung berapi adalah peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Erupsi gunung berapi ini termasuk dalam bencana alam yang berbahaya dan perlu persiapan khusus tergantung pada lokasi tempat tinggal. Lokasi ini dibagi menjadi 3 kawasan rawan bencana, yaitu kawasan rawan bencana 1 atau KRB 1 adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar, tertimpa material jatuhan berupa hujan abu, serta lontaran batu pijar. Biasanya kawasan ini berjarak radius 15 km dari pusat erupsi. Selanjutnya, kawasan rawan bencana 2 atau KRB 2. Kawasan ini adalah kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, guguran lava, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, aliran lahar, dan ada kemungkinan gas beracun. Hanya berjarak radius 10 km dari pusat erupsi. Yang harus selalu siap siaga adalah keluarga yang tinggal di kawasan rawan bencana 3 atau KRB 3. Karena kawasan ini adalah kawasan yang sangat berpotensi terdampak awan panas, aliran lava, guguran lava, lontaran batu pijar, dan gas beracun. Kawasan ini meliputi daerah puncak dan sekitarnya yang termasuk ke dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Selain lokasi tempat tinggal, perlu juga diperhatikan mengenai tingkat bencana yang sedang terjadi, karena ada 4 tingkat. Apa saja itu? Tingkat 1, normal, yaitu aktivitas gunung api berdasarkan pengamatan hasil visual, kegempaan, dan gejala vulkanis lain. Tidak memperlihatkan adanya kelainan. Lalu ada tingkat 2, siaga, yaitu saat adanya peningkatan kegiatan berupa kelainan yang tampak secara visual atau hasil pemeriksaan kawah, kegempaan, dan gejala vulkanik lain. Selanjutnya yaitu tingkat 3, waspada.
Peningkatan semakin terlihat dari hasil pengamatan visual atau pemeriksaan kawah, kegempaan, dan metode lain yang biasanya sudah terlihat adanya letusan. Yang paling berbahaya adalah tingkat 4, awas. Karena pada tingkat ini menunjukkan letusan awan mulai terjadi berupa abu atau asap. Berdasarkan analisis data pengamatan, segera akan diikuti oleh letusan gunung utama. Nah, ketika gunung berapi di sekitar Anda memasuki tingkat 2 atau kondisi siaga, segera siapkan masker dan kacamata pelindung untuk melindungi dari abu vulkanik. Pahami jalur evakuasi dan jalur menuju shelter terdekat. Siapkan surat-surat berharga, makanan, uang secukupnya, dan obat-obatan di dalam tas. Dan apabila sudah memasuki tingkat 4 ataupun sudah ada perintah untuk evakuasi, ikuti arahan untuk dipindah lokasikan sesuai arahan. Tidak berada di lembah atau aliran sungai, hindari tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan gunung api, berkumpullah dalam satu gedung dengan keluarga Anda. Kenakan pakaian tertutup seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan topi. Kemudian, yang paling utama adalah selalu waspada.